Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herlina. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Check it out. Langsung saja, sebelum membuat neraca lajur, teman-teman harus membuat kolomnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya paparkan, di sini ada keterangan yaitu kas, piutang, peralatan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, modal, pendapatan, hutang bank, hutang usaha, beban asuransi, beban bunga, beban gaji, beban iklan, beban keamanan dan kebersihan, beban lain-lain, beban listrik, air, dan telepon, beban operasional, beban sewa, prive, hutang gaji, beban perlengkapan, laba atau rugi, dan jumlah akhir. Nah, di sini kita harus membuat neraca saldo. Di sini saya sudah mengisi neraca saldo di bagian debit dan kredit, yaitu kas dengan nilai 129.092.000, piutang 26.092.000, asuransi dibayar di muka 7.092.000, perlengkapan 65.092.000, peralatan 96.092.000. Semua posisinya berada di debit. Modal 85.092.000, pendapatan 105.092.000, hutang bank 35.092.000, hutang usaha 155.092.000. Semua posisinya berada di kredit. Beban bunga dengan nilai 2.092.000, beban gaji 18.092.000, beban iklan 2.092.000, beban keamanan dan kebersihan 9.172.000, beban lain-lain 1.092.000, beban listrik, air, dan telepon 4.092.000, beban operasional 12.092.000, beban sewa 6.092.000. Semua posisinya berada di sisi debit. Begitupun dengan prive masuk di sisi debit dengan nilai 2.092.000. Dengan hasil penjumlahannya yaitu 380.368.000. Begitupun di posisi kredit, kita juga menjumlah semua di bagian kredit dengan hasil yang sama. Artinya, posisi debit dan kredit berada di posisi seimbang atau balance. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian terdiri beberapa pendekatan beban dan harta, yaitu yang pertama, asuransi yang belum jatuh tempo sebesar 30% diambil dari asuransi yang ada karena asuransi dibayar di muka 7.092.000. Maka kita kali dengan 70%. Hasilnya berada di sisi kredit pada asuransi dibayar di muka dan di debit pada beban asuransi. Yang kedua, beban sewa. Beban sewa merupakan sewa untuk jangka waktu 3 tahun. Di sini nilai beban sewa senilai 6.092.000 dibagi 3, terus dikurang dengan 6.092.000 itu sendiri. Dan dicatat pada bagian debit pada sewa dibayar di muka dan di kredit pada beban sewa. Yang ketiga, beban gaji yang belum dibayar sebesar 3.092.000. Artinya, beban gaji bertambah 3.092.000 di debit dan hutang gaji bertambah
3.092.000 di kredit. Yang keempat, perlengkapan yang tersisa sebesar 25%. Karena ini merupakan pendekatan harta, maka di sini tersedia perlengkapan 65.092.000 dikali dengan 75%. Maka hasilnya 48.819.000 bertambah di sisi kredit pada perlengkapan dan bertambah di sisi debit pada beban perlengkapan. Nah, hasil dari jurnal penyesuaian harus seimbang dengan sisi debit kredit. Selanjutnya, neraca saldo disesuaikan. Adapun akun-akun pada neraca saldo disesuaikan yaitu kas, piutang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, serta beban-bebannya yang berada pada sisi debit. Begitupun juga dengan prive berada pada sisi debit. Sedangkan hutang usaha, hutang bank, modal, dan pendapatan berada pada sisi kredit. Dan hasil akhir dari neraca saldo disesuaikan debit dan kredit yaitu 383.460.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Yang kreditnya diisi oleh pendapatan dengan jumlah 105.092.000. Sedangkan di debitnya diisi dengan beban-beban akun. Jumlah dari debit yaitu 107.630.067 rupiah. Sedangkan di kredit kita turunkan nilai 105.092.000 pada pendapatan. Jadi jumlah dari kredit yaitu 105.092.000. Nah, jumlah debit 107.630.067 rupiah dikurang kredit 105.092.000. Artinya, jika pendapatan dikurang beban, nilai beban lebih besar dari pendapatan, maka dihasilkan rugi sebesar 2.538.067 rupiah. Selanjutnya neraca. Neraca diisi di debitnya yaitu kas, piutang, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan. Begitupun dengan prive masuk pada sisi debit, sedangkan di kredit hutang usaha, hutang bank, modal, dan hutang gaji. Hasil akhir dari neraca pada bagian debit yaitu 275.829.933 rupiah. Sedangkan di kredit 278.829.933 rupiah. Nah, jumlah pada debit dikurang pada jumlah kredit. Jadi hasilnya 2.538.067 rupiah. Debit ditambah rugi sebesar, maka hasilnya 2.538.067 rupiah. Dan di sisi kredit senilai 278.829.933 rupiah. Maka hasilnya seimbang atau dikatakan balance. Sekian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.